Shalom, berikut adalah Good News GBI Altar Philadelphia. Ibadah Raya. Bagi jemaat dapat mengikuti ibadah secara onsite di Jalan Antara nomor 11, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, ataupun secara online di YouTube GBI Altar Philadelphia, Jakarta. Ibadah Pemuda Remaja The Ignited. Setiap minggu kedua sampai minggu kelima pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Untuk minggu pertama, diadakan ibadah gabungan disertai perjamuan kudus. Ibadah sekolah minggu Star Kids diadakan setiap minggu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Yuk, para orang tua, mari ajak anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Ibadah doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Kami menghimbau jemaat GBI Altar Philadelphia untuk ikut serta dalam ibadah doa pagi. Ibadah komsel. Bagi jemaat yang ingin mengadakan komsel di rumahnya, dapat menghubungi PDM Stevie Lesmana untuk wilayah Jakarta Barat dan Tangerang di nomor 056 7829 910. Kemudian PDM Timothy Franz Brasali untuk wilayah Jakarta Utara, Timur, dan Bekasi di nomor 0813 8906 7868. Dan PDP Ernest untuk wilayah Jakarta Pusat, Selatan, dan Depok di nomor 0817 6782 221. Bagi jemaat terkasih yang rindu untuk memberikan kolekte, perpuluhan, dan ucapan syukur, dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 523 521 7403 atas nama GBI Altar Philadelphia, atau Bank Permata dengan nomor 090 110 9400 atas nama GBI Altar Philadelphia. Jemaat juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan QRIS yang telah disediakan. Untuk persembahan diakonia, jemaat dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 523 521 7420 atas nama GBI Altar Philadelphia Diakonia. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat mengakses warta dengan cara mengklik link yang telah dibagikan atau dengan cara men-scan QRIS yang ada di layar ini. Ibadah akan segera dimulai. Mari persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Diharapkan bagi setiap jemaat dapat fokus selama ibadah berlangsung. Pastikan telepon Anda atau smartphone dalam keadaan senyap. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sukacita, salam sehat untuk kita semua. Setiap kita yang ada di rumah masing-masing, di tempat mana saudara berada, Shalom. Shalom. Dan saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kembali kita diberi kesempatan untuk memuji menyembah Dia, untuk beribadah seperti ini, merupakan berkat tersendiri. Dan saya yakin hari ini hari yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan berkat Allah. Dan saya percaya berkatnya dicurahkan untuk kita semua. Amin. Yang saya katakan amin. Amin. Yang diberkati katakan amin. Amin. Mari kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kembali kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Pagi ini kami bersyukur bisa ada karena anugerah-Mu, mendapat kesempatan untuk kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing, di rumah masing-masing, dimanapun kami berada. Tuhan hadir dan Engkau sudah hadir bersama kami. Mari Tuhan, umat-Mu ingin memuji memuliakan nama-Mu. Umat-Mu ingin memberi persembahan khusus kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas penyertaan, pimpinan, serta berkat Tuhan yang telah
menolong menyertai kami hingga kami tetap ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami bersuka cita, kami ingin meninggikan Engkau, dan kami percaya Tuhan diagungkan, Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan sepanjang hidup kami. Berkati ibadah dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita beriman yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Haleluya. Mari kita langsung masuk di dalam puji-pujian di mana hadirat Tuhan ada, dan biarlah kita memuji Dia, menyanyi dengan sungguh-sungguh, muliakan Dia, hormati Dia, senangkan Dia. Maka saya percaya Dia juga akan hadir dan melawat setiap kita, menjamah setiap kita, dan Dia tahu apa yang menjadi kebutuhanmu dan kebutuhanku, apa yang menjadi keperluanmu dan keperluanku. Maka Tuhan tepat waktu, Tuhan segera hadir dan menolong setiap kita umatnya. Haleluya, haleluya. Lagu pertama yaitu lagu di mana haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Saya percaya waktu kita memuji menyembah Dia dan kita berkata haleluya, Kau Allah yang besar. Mari saya jemput kita bangkit berdiri, kita menyanyi dengan sorak-sorai, dan kita tahu namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Hanya Dia satu-satunya Tuhan Allah kita yang patut kita tinggikan, yang patut kita muliakan, yang patut kita agungkan, yang patut kita senangkan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, haleluya, Kau mulia. Kuasamu, namamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak dimuliakan.
supaya siang hari ini, pagi hari ini kita muliakan Dia, kita puji namanya Dia, kita sembah Dia. Dia Tuhan yang patut kita puja, sembah untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita menyanyi dengan lebih bersorak-sorai lagi, mulai dari pujian pertama, haleluya, Kau Allah yang besar, dan kita sambung dengan puji Tuhan. Semua bangkit berdiri, semua tepuk tangan, dan kita tahu bahwa hari ini hari yang penuh sukacita, hari yang penuh dengan kemenangan, hari yang penuh dengan kegembiraan. Mari, biarlah dengan kita bergembira, bersorak-sorai, maka saya percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur. Oh Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang penuh dengan kasih dan anugerah-Nya. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak dimuliakan. Kau yang layak diagunkan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhanku, puji namanya, ya puji Tuhanku selamanya. Tuhanku, ya namanya, Tuhanku selamanya. Haleluya, haleluya, Tuhanku selamanya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan yang besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan yang besar di surga.
marilah kita bersyukur pada Tuhan. Oh, hari-hari ini dia tidak ada kata lain selain kita berkata, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Baiklah kita memuji namanya Dia, kita mengagungkan Dia, kita memuliakan Dia, kita meninggikan Dia. Kenapa? Karena patut kita bersyukur untuk kebaikannya yang tak terhingga. Haleluya. Saya ada hari ini karena anugerah, kemurahan serta berkat-berkatnya yang luar biasa. Haleluya. Marilah kita bersyukur pada Tuhan, baiklah kita memuji nama Tuhan karena cintanya dan kemurahan-Nya. Sedikit ya. Haleluya. Marilah kita baiklah
Kita semua akan diberkati lewat kebenaran firman-Nya. Mari kembali, saya undang kita panggil berdiri. Kita hormati Dia. Siapkan hati kita. Laparkan, kosongkan. Supaya hadirat Tuhan yang sudah ada. Dan firman sebentar yang akan kita dengar. Benar-benar menjadikan hati kita tanah yang subur. Yang olehnya benih firman akan ditabur oleh Allah sendiri. Dan saya percaya benih itu akan hidup, bertumbuh, berbuah, dan untuk hormat kemuliaan namanya Tuhan. Dan sehingga buahnya lebat, bisa dirasakan oleh banyak orang, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita menyanyikan sebuah pujian. Isilah Tuhan bejana hidup. Isilah aku butuh tuntunanmu, aku butuh pertolongan. Mari Tuhan, sampaikan pesanmu, firmanmu, dan aku butuh itu semua. Untuk aku dapat hidup, untuk aku dapat berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan, di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda pandemi. Oleh sebab itu kami butuh firman Tuhan. Mari Tuhan, isi bejana hidup. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak. Isilah kami bersyukur, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Hati kami bersuka cita, kami bergembira Tuhan. Kami bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena lewat mengucap syukur, maka kami percaya ada mujizat Allah. Lewat kami bisa mengucap syukur, ada pertolongan dan jawaban Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu yang sebentar Kau pakai untuk sebagai penyambung lidah akan firman Allah yang hidup. Hamba akan menyampaikan firman-Mu dengan tulus, dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Hamba tidak ingin mencuri kemuliaan Allah. Hamba tidak akan mengurangi atau melebihi firman Allah yang Tuhan ingin sampaikan untuk setiap umat-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami persilakan Kau yang berbicara. Kuduskan, sucikan kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Semua diberkati, katakan. Amin. Amin. Haleluya. Dunia yang kita diami, Jakarta yang kita tinggali, rumah yang kita tempati,
Tuhan izinkan saat-saat seperti sekarang ini, di mana di sana sini mengalami suatu keadaan yang sulit, terutama dalam hal keuangan, ekonomi, ditandai dengan jatuhnya harga-harga saham di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia, tak terkecuali anak-anak Tuhan mengalaminya. Banyak yang mengalami kehancuran, kebangkrutan, PHK terjadi di sana sini. Belum lagi bencana alam, banjir di mana-mana, longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Sungguh keadaan yang tidak enak, yang tidak baik, yang menakutkan. Perang di beberapa wilayah dunia yang tak kunjung selesai. Kemarin saya mendapat sebuah berita tentang keadaan sekarang ini. Apa yang terjadi? Kata dalam kacamata PM Singapura, maka dia melihat waktu Presiden Trump diangkat menjadi presiden, ada kebijakan-kebijakan yang dia lakukan, terutama yang menggoncangkan dunia hari-hari ini adalah perang tarif. Tarif yang dinaikkan setinggi-tinggi sekali yang belum pernah terjadi. Ini tanda apa? Maka PM Singapura berkata, betul-betul aware akan dampak yang terjadi jika era free trade berakhir dan masing-masing negara bikin kebijakan protection, masing-masing negara proteksi negaranya. Dunia berada di ambang perang dunia ketiga. Gejalanya menurut ini PM Singapura, gejala sebelum perang dunia selalu diawali dengan perang ekonomi yang berlanjut dan akhirnya mengarah ke perang senjata. Kita berdoa agar Tuhan campur tangan untuk kesejahteraan dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ada pesan untuk setiap saudara dan saya. Kita tidak terlepas di dalam situasi kehidupan yang sedemikian rupa. Maka Tuhan memberikan sebuah tema, menang atas kesulitan. Sekali lagi, menang atas kesulitan. Menang atas keadaan yang sulit, keadaan yang buruk. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun juga. Yang percaya katakan amin. Yang diberkati katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Filipi 4 ayat 12 dan 13 kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Filipi 4 ayat 12 dan 13. Saudara yang mengikuti ibadah secara online maupun offline di rumah masing-masing, mari ikuti dengan seksama apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini. 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku. Yang diberkati katakan, beri sorak-sorai tepuk tangan yang meriah. Rasul Paulus seorang rasul yang luar biasa. Dia menulis surat kepada jemaat di Filipi yang tadi telah kita baca bersama-sama. Dia pun telah menulis surat kepada saudara dan saya hari ini. Rasul Paulus, dia menulis surat bukan dalam keadaan kelimpahan, merdeka, dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi dia sedang menulis surat ini dalam keadaan dipenjara, teraniaya, tersiksa, menderita, kelaparan, kesulitan, penderitaan. Tapi di dalam situasi yang demikian, Rasul Paulus, dia tidak mau kalah, dia tidak mau menyerah, maka dia bisa menguatkan saudara-saudara yang lain, termasuk saudara dan saya hari ini. Oh, luar biasa, saya bangga kepada Rasul Paulus. Tak bisa kita mengucapkan kata-kata terima kasih sebegitu saja. Ini orang yang luar biasa. Kenapa dia bisa demikian? Padahal bukan dalam keadaan yang enak, bukan dalam keadaan yang aman, yang enjoy, jalan-jalan, diberkati, sehat. No. Karena dia punya cara pandang yang berubah, yang dapat mengatasi keadaan yang sulit, sesulit apapun. Biarlah kita belajar seperti Rasul Paulus. Perspektif kita yang harus dapat berubah, supaya lewat perspektif kita yang berubah, maka kita akan bisa merubah keadaan. Walaupun tersulit sekalipun, terpuruk sekalipun, yang buruk sekalipun, dapat diubahkan bersama Yesus. Hari ini, saya ingin menekankan lebih kepada faktor ekonomi, keuangan. Karena ini yang lagi banyak dibicarakan, banyak didiskuskan, banyak dialami oleh begitu banyak orang. Rata-rata setiap saya ketemu berjumpa dengan seseorang, saya tanya, mereka rata-rata berkata sulit keadaan ini. Sangat-sangat sulit. Saudara, tapi saya percaya, sesulit-sulitnya saudara dan saya, tidak sesulit, semenderita, sesusah Rasul Paulus pada waktu itu. Kenapa? Karena dia memang punya cara pandang yang berbeda, yang membuat ia tetap tegar, kuat, tidak menyerah, bahkan selalu berkemenangan. Hari ini kita belajar kepada dia yang telah melakukannya, dan kita percaya kita pun harus menang atas kesulitan. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Yang diberkati katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan belajar, bukankah Tuhan telah berjanji lewat Mazmur 145 ayat 15 dan 16. Ada janji-janji Tuhan yang akan kita menyimak bersama, belajar bersama, supaya kita lebih memahami, kita mengerti, dan akhirnya kita tidak kalah oleh situasi keadaan yang ada, kita tidak larut di dalam segala situasi yang ada, tetapi kita bisa menang bersama dengan Yesus. Kita baca sama-sama. Mazmur 145 ayat 15-16. 2, 3 yang keras. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa kebutuhan kita
di masa yang sukar, yang sulit seperti saat ini. Sebab Dia Tuhan yang menopang hidup kita. Ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Jangan takut menjalani hidup masa serba sedikit, serba sulit, serba buruk. Karena Tuhan sebagai Bapa kita yang baik sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Ada 3 hal di sini. Yang pertama, Tuhan berjanji, Tuhan memberi makan pada waktunya. Tuhan memberi makanan pada waktunya. Kalau Tuhan memberi makanan pada waktunya berarti kita tidak akan pernah kekurangan dan kelaparan. Yang setuju katakan amin. Jika Tuhan memberi makanan, tentunya Dia selalu menyediakan makanan yang saudara dan saya butuhkan saat-saat seperti ini. Tetap tenang di masa serba sedikit, di masa serba kekurangan, karena saya percaya Tuhan yang berjanji adalah ya dan amin. Dia tidak akan membiarkan kita mengalami kelaparan. Mungkin kita berpikir serasa sulit memenuhi kebutuhan kita saat jalan tertutup. Tetapi Tuhan selalu memberi jalan keluar yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Tuhan membuka tangannya. Tuhan selalu membuka tangan buat kita yang mengalami kesesakan. Kita yang lagi jatuh tertimpa tangga, kita yang lagi terdesak butuh pertolongan, percayalah, jika Tuhan membuka tangannya, berarti Dia selalu siap ya untuk menolong setiap orang yang memerlukan pertolongannya. Datang kepada Tuhan, berdoa kepada Dia, berteriak kepada Dia dengan ucapan syukur. Percayalah, tangannya sedang bekerja memulihkan, bahkan memberkati kita semua. Hal yang ketiga di dalam ayat tadi, Tuhan berjanji, Tuhan mengenyangkan segala yang hidup. Janji Tuhan bukan hanya mencukupkan, tetapi mengenyangkan semua yang kita butuhkan. Sehingga jangan pernah putus asa di masa yang sukar. Maka di masa yang tersulit sekalipun, Tuhan tidak akan membiarkan kita mati kelaparan. Justru Tuhan sudah sediakan kekenyangan atas semua yang kita butuhkan saat ini. Bukan cuma cukup kalau kita makan, kadangkala Pak tambah lagi. Sudah full, sudah sangat kenyang, gak mampu lagi, gak muat lagi. Lah itu Tuhan kita. Dia bukan cuma beri kita cukup, tapi Dia beri kita sampai kekenyangan. Katakan amin. Di masa yang serba sedikit, yang serba sulit, Tuhan memberi makanan pada waktunya. Tuhan membuka tangannya dan mengenyangkan segala yang hidup. Itulah janji Tuhan lewat pemazmur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pegang janji Tuhan. Dan saya percaya, burung di udara Tuhan pelihara. Maka kita, anak-anaknya, lebih daripada burung. Karena kita ada nafas Allah, ada roh Allah. Dan janjinya Tuhan pelihara, pasti Tuhan pelihara. Sebagai penutup, bagaimana kita supaya bisa menang atas keadaan yang sulit, yang buruk? Maka kita akan kembali belajar nasihat Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai ayat 6. Haleluya. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Haleluya. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu
diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, bagaimana kita bisa menang seperti Rasul Paulus? Maka dia menasihatkan ada 3 hal. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tidak dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam kemewahanmu, dalam kekuatanmu, dalam kekayaanmu. No, dalam Tuhan bersukacita. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Pak Pendeta gila kali. Orang lagi susah, terpuruk, sulit, menderita, kelaparan, kekurangan. Masa suruh bersukacita? Saudara, tapi ini adalah resep yang manjur. Dan Tuhan sampaikan firman-Nya, bukan tidak bisa kita ikuti, selalu pasti bisa. Dan kalau beriman, percaya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, maka saya percaya, engkau pasti menang. Engkau pasti menang. Engkau pasti menang. Katakan amin. Yes. Kadang kita menangis karena kita nggak punya sepatu. Lihat teman sepatunya bukan cuma satu. Setiap minggu berganti-ganti sepatu warna-warni. Tapi aku nggak punya sepatu. Aduh sedihnya. Sulit. Kok miskin amat, sepatu aja nggak punya. Saudara, waktu kita keluar ke depan, kita melihat kok ada seorang yang tersenyum bersukacita. Padahal nggak punya kaki. Maka dia merasa bersalah. Itu orang gak punya kaki pun bisa tersenyum, bisa bersukacita. Pilih mana, gak punya kaki atau gak punya sepatu? Ternyata kesulitanku, kesukaranku, orang lain ada yang lebih parah dari itu. Maka itu Tuhan mengajar kita, bersukacitalah dalam Tuhan. Amin. Saudara mau bersukacita dalam segala keadaan. Jangan ngomel, jangan gerutu, jangan ngeluh, jangan nyalakan si A, si B, jangan nyalakan keadaan. Tuhan bilang, bersukacitalah. Seperti Rasul Paulus di dalam penjara, menderita, sengsara, teraniaya. Sudah tahu akhir hidup Rasul Paulus. Dia tidak tahu kapan dia bisa dibebaskan atau bisa keluar menghirup udara yang segar. Pada akhirnya Rasul Paulus dihukum mati, dipenggal kepalanya di zaman Raja Nero. Oh, sadis sekali. Tapi bagi dia yang berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya sudahlah, saudara, dia tetap bisa bersukacita sampai akhir hidupnya. Dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang pada waktu itu. Bahkan pada zaman sekarang, sampai zaman yang akan datang, dia tetap rasul yang taat, yang setia, yang cinta Tuhan. Hidupnya luar biasa, menjadi berkat bagi semua orang. Yang kedua, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, Tuhan mau dalam keadaan apapun juga kita tetap bisa berbuat baik.
Bukan sekedar kata-kata, tapi tingkah laku, sikap, perbuatan kita. Seperti pelayanan Yesus, yaitu pelayanannya murah hati dan belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Tuhan mau setiap kita harus berbuat baik dalam segala musim, baik dalam keadaan makmur ataupun dalam kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan apapun Tuhan mau kita, biarlah kebaikan hati kita dirasakan, diketahui oleh semua orang. Katakan amin. Katakan amin. Jangan waktu kita kekurangan atau rugi sedikit, maka kita enggak mau berbuat baik lagi. Hanya mementingkan ego diri sendiri. Suatu ketika, seorang bapak lagi duduk nyaman di bis. Maka bis berhenti mengambil penumpang, masuklah seorang ibu setengah tua bawa barang begitu banyak dan dia akhirnya duduk di sebelah ini bapak. Dia taruh barangnya. Bapak ini tadinya yang nyaman mulai terdesak. Akhirnya bapak ini kasihan sama ibu ini, sudah dia mengalah. Dia berdiri, saudara. Ada seorang yang sedang memperhatikan bapak tersebut. Apa kira-kira yang bapak ini lakukan? Apakah dia marah atau apa? Ternyata enggak, bapak ini berdiri. Lalu orang itu menegur, Pak, bukankah tadi bapak enak-enak lagi duduk nyaman? Tahu-tahu masuk itu ibu dengan barang yang banyak, bapak jadi terdesak. Akhirnya bapak harus berdiri. Apa yang bapak katakan? Ya, nggak apa-apa. Toh tidak lama saya turun, rumah saya tidak jauh dari sini. Biar ibu bisa duduk dengan enak. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saudara, pelajaran apa yang kita dapatkan? Kadang kita terlalu mempersoalkan hal-hal yang kecil, yang sepele, yang berarti, tapi jadi masalah yang besar. Hal-hal yang kecil membuat kita tersinggung, membuat kita nggak nyaman, nggak mau ke gereja, nggak mau pelayanan, nggak mau ini. Saudara, bapak ini tahu. Saya berdiri, saya tahu tidak lama saya turun. Rumah saya tidak jauh. Dan harus turun. Gak ada orang yang naik bis terus, gak ada. Saudara, sama. Hidupmu, hidupku adalah sebuah perjalanan. Yang suka tidak suka, satu ketika kita harus turun. Selesai. Waktu Tuhan memanggil kita. Ngapain dipersoalkan? Tapi yang penting kita sudah punya rumah yang terindah, rumah di surga. Jangan hiraukan hal-hal yang kecil, yang sepele, yang mengganggu perjalanan hidup kita. Jangan. Kita rugi, kita bodoh. Tapi tetaplah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui, dirasakan semua orang. Katakan amin. Di sini ada aktivis yang dalam keadaan ekonomi yang sulit, dia malah berbagi hampir setiap hari, berbagi makanan, buat 100-200 bungkus makanan dibagi-bagi. Dan saudara tahu, kebaikan kita, apapun yang kita lakukan, nggak membuat kita rugi, nggak membuat kita miskin, nggak membuat kita kekurangan, bahkan tambah Tuhan tambahkan berlimpah-limpah berkat atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang diberkati katakan amin. Kok kurang aminnya? Saya tahu keadaan ekonomi yang sulit. Income gereja pun ikut
menurun. Saya beritahu kepada setiap saudara, jangan kita datang gereja hanya memberi persembahan, mengembalikan persepuluhan kalau untung. Kalau enggak untung, berbulan-bulan enggak mau kasih per bulan, enggak untung. Saya beritahu, biarlah kita mau berbuat baik untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita pikirkan bersama, ini rumah kita, pekerjaan kita, ini milik Tuhan. Ayo beri persembahan kebajikan supaya selalu ada makanan di rumah Tuhan. Katakan amin. Jangan hanya orang tertentu yang memikirkan, tapi ayo ikut ambil bagian dong. Tidak selalu harus memberi persepuluhan. Dan saya jamin, kalau engkau juga murah hati untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan juga murah hati. Gak ada di dalam kamus rumus, termasuk apa yang saya alami. Waktu kita memberi, maka kita kekurangan. Enggak. Tuhan terus berkati kepada orang-orang yang siap dipakai untuk menjadi penyalur berkat. Katakan amin. Jangan kalau lagi sulit ya udahlah kasih kolektor seenaknya. Saya pernah dapat berita lucu juga nih pastor tentang uang 100.000 dan uang 2.000. Maka uang 100.000 dengan bangganya, ini aku 100.000, kamu siapa? Kamu uang 2.000. Tapi uang yang 2.000 dia gak mau kalah. Kamu siapa? Saya ini sering keluar masuk di tempat parkir. Sering juga beredar-edar di kalangan orang-orang miskin. Lecek jelek. Kalau saya 100.000 tidak ditaruh dompet, taunya dompet yang panjang, tetap rapi, licin. Saya keluar masuk di mal-mal besar, restoran-restoran yang mewah, itu hidup saya. Lalu yang 2.000 ini tidak mau kalah. Tapi saya lebih berarti, saya lebih terkenal daripada kamu. Kenapa bisa? Karena setiap minggu saya keluar masuk gereja. Masih enggak? Saudara, mari kita hormati kepada Tuhan lewat kebaikan hati kita. Karena ini yang Tuhan rindukan. Ini adalah sebuah resep untuk kita bisa menang di masa yang sulit. Yang ketiga terakhir, hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala keinginanmu, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir. Karena apa? Karena kekhawatiran tidak akan bisa menolong kita. Malah akan tambah stres, sakit, dan lain sebagainya. Pikir sekuat tenaga, pikir sekeras-kerasnya, tapi lainnya udah gak mampu, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang bilang, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku. Dan kita harus percaya, kalau dulu Tuhan pernah tolong, sekarang pun Tuhan pasti tolong. Yang akan datang pun pasti Tuhan tolong. Katakan amin. Yes. Dan Tuhan bilang apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, dalam doa dan permohonan dengan
ucapan syukur. Satu ketika dalam perjalanan yang jauh, maka tentu ada gelombang, ada badai dan lain sebagainya. Maka seorang yang tidak mau tahu tentang Allah, yang tidak percaya, di dalam kapal itu ada ibadah. Pendeta Mayer menyampaikan firman tentang doa dan ucapan syukur. Orang ini tidak percaya sedikit pun. Omong kosong saja. Tuhan ya aku, kepandaianku nih Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Satu ketika ini orang yang gak percaya nih Bapak, dia ambil di kamarnya jeruk 2, dia bawa. Dan kembali dia mau dengar khotbah ini Bapak lagi. Waktu dia lewat, dia orang lihat seorang ibu lagi teler. Kakinya selonjor, tangannya begini. Ini Bapak pikir dia mau gurau. Dia kasih itu jeruk dua-duanya kepada ibu yang sedang tertidur teler tadi. Dia masuk dan dia ikuti ibadah. Tetap gak percaya. Selesai, dia keluar, dia lihat itu ibu kok lagi makan jeruk dengan nikmatnya. Maka Bapak ini hampir itu ibu, apa yang Anda lakukan? Saya lagi menikmati jeruk. Berhari-hari saya mabuk, tidak bisa makan. Dan saya berdoa, Tuhan kasih saya 1 jeruk saja, supaya saya bisa makan dan menghilangkan mual saya. Ternyata saya dapat 2 jeruk. Saudara, apa yang terjadi ini Bapak? Dari tidak percaya adanya Allah, adanya doa yang didengar. Maka lewat peristiwa tersebut, akhirnya Bapak ini mengakui bahwa Tuhan itu ada. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Demikian juga hari ini. Mungkin kita seperti ibu yang sedang menengadah, tangan kita terbuka. Kita sedang dimabukkan oleh gelombang keadaan dunia yang sulit. Tapi percayalah, doamu tidak pernah sia-sia. Datang kepada Dia, hampiri Dia, bila perlu berteriak kepada Dia, maka Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Dan mungkin tangan-tangan kita yang sedang terbuka, Yesus segera datang, mengulurkan tangannya, menolong, memenuhi, menjawab setiap kebutuhan yang kita butuhkan. Saya berdoa, kiranya kita semua dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi pesan firman Allah pada hari ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya. Bapa, firman yang sederhana dalam keadaan situasi yang kurang baik, situasi yang buruk, situasi yang sulit, terutama masalah keuangan. Tapi Engkau berjanji bahwa kami pasti menang. Kami tidak akan kalah. Kami pasti menang untuk mengatasi setiap kesulitan yang ada. Karena kami berpegang kepada firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Buat kami mengerti, memahami, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih, biar dalam segala situasi yang sulit ini, kami tetap diharapkan untuk bisa berbuat baik kepada siapapun juga. Terpujilah nama-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Dan saatnya bagi kita untuk kita boleh memberi persembahan buat Tuhan. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan.
Bagi Bapak Ibu yang juga mau memberikan persembahan lewat QRIS, ada di hadapan Bapak Ibu di depan tempat duduk. Silahkan di transfer. Kalau semua sudah, kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan dan kita berdoa. Kami datang Tuhan dengan hati kami. Kami tahu hidup kami milik-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami kerjakan kalau bukan karena kasih sayang-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Berikan kami waktu untuk kami boleh menyatakan rasa syukur kami kepada-Mu Bapa. Kami juga ingin memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sudah berikan yang terbaik buat kami. Terima kasih ya Bapa. Terimalah persembahan kami Tuhan, karena kami menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh hati kami kepada Allah yang sungguh sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mengangkat kedua tangan, terimalah berkat urapan dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan padamu kasih dan anugerah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera sukacita. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang terus tinggal menyertai kami siang ini bahkan sampai selama-lamanya. Sekali percaya Yesus, untuk selama-lamanya kami tetap setia kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kekasih Tuhan beriman diberkati, katakan sama-sama amin. Bye.